Record. Ya, Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan melakukan skenario role play sebagai tugas komunikasi. Adapun pemainnya sebagai pasien Gilang Febri, Ibu pasien Dwi Asi, Dr. Fani, perawat 1 Lisa, perawat 2 Hafidia, perawat 3 Marsi. Seorang anak laki-laki atas nama Gilang Febri, usia 21 tahun, diantar oleh teman kuliahnya ke RSUD Pasar Minggu karena tiba-tiba pingsan saat di kampus. Setelah dilakukan pemeriksaan lengkap oleh dokter, ternyata pasien tersebut menderita HIV. Di sini kami akan melakukan edukasi tentang teknik mencuci tangan. Kondisi di UGD. Bu, kenapa saya di sini, Bu? kamu tadi pingsan di kampus, Nak. Teman-teman kamu membawamu ke sini. Kenapa kamu pingsan? Saya lupa, Bu, tapi seingat saya tadi kepala saya sakit sekali, Bu. Prainteraksi. Selamat siang, Mas. Boleh disebutkan nama dan tanggal lahirnya? Nama saya Gilang Febri Pratama, tanggal lahir saya 21 November 2000. Tahap orientasi. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Suster Lisa. Saya yang bertugas siang hari ini dari jam 14 hingga jam 20.30. Saya akan melakukan beberapa pemeriksaan kepada Mas Gilang, yaitu rongsen torak dan pengambilan sampel darah. Untuk waktunya kurang lebih sekitar 20 menit. Tujuannya untuk mengetahui lebih mendetail mengenai kondisi Mas Gilang saat ini. Apakah Mas Gilang bersedia? Silakan, Suster. Baik, Mas Gilang, sudah selesai ya. Nanti tinggal tunggu hasilnya dan dokter yang akan menjelaskan hasil pemeriksaannya kepada Mas Gilang dan Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih, Sus. Mudah-mudahan Gilang membaik ya, Sus. Amin, Ibu. 20 menit kemudian, dokter dan perawat menghampiri pasien dan ibu pasien. Sore Pak Gilang, gimana? Apa yang dirasain sekarang? Demam saya sudah mulai menurun, Dok, tapi sakit kepala saya masih ada ya, Dok ya? Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Dr. Fani. Saya yang bertanggung jawab sebagai dokter jaga di IGD Seni. Baik Bu dan Bapak Gilang. Tadi kami sudah melakukan pengecekan lab dan ronsen dada pada Pak Gilang. Untuk sementara, dapat disimpulkan kemungkinan sakit kepala dan demam yang dialami oleh Pak Gilang karena terdapat infeksi pada otak akibat bakteri. Namun, untuk lebih jelasnya, kami harus melakukan pemeriksaan CT scan kepala. Apakah ini berbahaya, Dok? Kami akan melakukan pemeriksaan dan pemantauan lebih lanjut ya Pak Gilang di ruang rawat inap, serta pemberian terapi obat-obatan sesuai dengan penyakit yang Pak Gilang alami saat ini. Namun, ada satu hal lagi yang perlu kami jelaskan. Apa, Dok? Sambil melihat ke arah ibu pasien yang tertunduk sedih. Ada apa, Bu? Saya tidak apa-apakan, Bu. Berdasarkan hasil laboratorium, ditemukan bahwa Pak Gilang positif HIV. Pasien tampak syok dan terdiam. Matanya berkaca-kaca dan mulai meneteskan air mata. Begitupun sang ibu. Gak mungkin, Dok. Bu dokter bohong, kan? Tenang dulu ya Mas, saya paham perasaan Mas Gilang saat ini. Sabar ya. Gimana saya bisa tenang, Dok? Ini kan penyakit memalukan buat saya, Dok. Saya memang tidak berada di posisi Mas Gilang saat ini. Namun, kami akan selalu support dan mendukung Mas Gilang supaya bisa pulih kembali. Iya kan, Bu? Bu Dwi, Kemute, Bu. kemit. Iya, dokter. Sabar ya, Nak. Kamu harus tenang. Ibu sama Bapak akan selalu mendampingi kamu, apapun kondisi kamu saat ini. Iya, Bu. Ibu dan Mas Gilang,
Setelah ini akan ada suster yang menjelaskan mengenai cara cuci tangan. Baik, dokter. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama, Bu. Nanti tolong dipelajari bagaimana cara mencuci tangan dan nanti Ibu harus bisa mempraktekannya ya dengan Mas Gilang ya. Saya izin keluar dulu. Jika perlu apa-apa, Ibu bisa pencet bel dan meminta bantuan kepada suster. Baik, dokter. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Dokter pun keluar dari ruangan pasien. 30 menit kemudian datang perawat dengan membawa nursing kit. Tahap kerja. Perawat mencuci tangan dan mempersiapkan alat TTV di samping pasien. Baik, sebelumnya saya periksa dulu ya Mas Gilang. Saya akan ukur tekanan darahnya, nadi dan suhunya ya. Baik, suster. Masih sakit kepalanya, Mas Gilang? Masih agak sakit, Dok. Masih agak sakit, Sus. Tapi kurang dari sebelumnya. Oke, baik. Hasil dari pemeriksaan tadi, tekanan darahnya 120/70, nadinya 80, suhu 36,5. Normal ya, Bu, Mas? Alhamdulillah. Mudah-mudahan membaik ya, Sus. Insya Allah, amin, Bu, Mas. Izin agar untuk edukasi ya, Bu, sebentar. Nanti 5 menit lagi saya kembali untuk memberikan edukasi cuci tangan. Baik, suster. 5 menit kemudian perawat kembali ke kamar pasien. Ibu dan Mas Gilang, saat ini saya akan menjelaskan mengenai cuci tangan terlebih dahulu. Sebelumnya, apakah Ibu dan Mas Gilang tahu mengenai kenapa harus mencuci tangan? Supaya tidak ada kuman masuk ke mulut ya, Sus. Supaya tetap bersih tangannya ya, Sus. Iya, betul. Selain itu, dengan mencuci tangan, kita bisa melindungi diri dari berbagai macam penyakit dan infeksi, serta mencegah terjadinya penularan atau penyebaran infeksi pada orang lain. Oh, begitu ya, Sus ya. Iya, Bu. Nah, Mas Gilang, kalau mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer apa tidak? Saya biasanya cuci tangannya pakai air aja sih, Sus. Nah, mulai sekarang Ibu dan Mas Gilang sebaiknya selalu mencuci tangan dengan sabun, minimal hand sanitizer, supaya kuman yang ada di tangan bisa benar-benar hilang. Baik, Sus. Untuk lama cuci tangan, jika Mas Gilang dan Ibu menggunakan sabun, itu adalah 40-60 detik. Sedangkan jika menggunakan hand sanitizer 20 sampai dengan 30 detik. Jika kurang dari segitu, nggak efektif ya, Sus. Betul, Mas. Itu sudah berdasarkan rekomendasi dari Badan Kesehatan Dunia. Untuk kapan saja sebaiknya kita cuci tangan, yaitu sebelum dan sesudah makan, setelah dari kamar mandi, dan terutama untuk Ibu, setiap menyentuh cairan tubuh Mas Gilang, wajib cuci tangan ya, Bu. Baik, Sus. Semoga selalu saya ingat. Iya, Bu. Nah, sekarang saya praktekkan dulu ya cara mencuci tangannya. Perawat Sus. mengambil hand sanitizer lalu melakukan cuci tangan. Ulangi ya. Karena saat ini saya menggunakan hand sanitizer, jadi cukup 20-30 detik seperti yang ini. Mbak, prolognya nggak di... Perawat mempraktekkan cuci tangan. Nah, sudah selesai. Mungkin Mas Gilang bisa coba mempraktekkan kembali yang tadi saya ajarkan. Baik, Sus. Begini ya, Sus ya. Pasien mempraktekkan betul. cara cuci tangan.
betul, Mas. Sudah bagus ya, tinggal dihafali lagi dan dipraktekkan terus. Nah, sekarang coba Ibu praktekkan juga. Baik, Sus. Begini ya, Sus ya. Sambil mempraktekkan cuci tangan. Iya, sudah benar begitu ya, Bu. Alhamdulillah, Mas Gilang dan Ibu sudah mulai bisa mencuci tangan dengan benar. Iya, Sus, alhamdulillah. Ibu bisa jelaskan apa saja yang harus mencuci tangan? Sebelum dan sesudah makan, setelah dari kamar mandi, dan terutama untuk Ibu setiap menyentuh cairan tubuhnya Mas Gilang. Betul kan, Sus? Iya, betul sekali, Bu. Kalau untuk cuci tangan, perlu waktu berapa lama ya, Mas? Kalau pakai hand sanitizer kurang lebih 20-30 detik. Kalau pakai sabun 40-60 detik ya, Sus. Iya, betul sekali, Mas. Hebat ini Ibu dan Mas Gilangnya. Fase terminasi. Nah, sekarang setelah diberikan edukasi mengenai cuci tangan, gimana nih perasaannya Mas Gilang dan Ibu? Ada kendala nggak untuk melakukan cuci tangan ini seperti yang tadi saya ajarkan? Alhamdulillah, sekarang saya jadi lebih paham, Sus. Iya, Bu, saya juga lebih paham gimana cuci tangan yang tepat. Sepertinya bisa diterapkan setiap hari. Alhamdulillah, Mas Gilang dan Ibu nampaknya juga sudah cukup paham ya mengenai yang saya jelaskan. Semoga edukasi yang tadi saya berikan bisa bermanfaat untuk Ibu dan Mas Gilang. Amin, amin. Iya, insya Allah sangat bermanfaat. Baik, Mas Gilang dan Ibu, saya mohon izin dulu ya kembali ke Nurse Station. Ada yang mau ditanyakan kembali tidak? Tidak ada, Sus. Besok rencananya kita akan melakukan pertemuan seperti ini lagi ya Bu, untuk membahas mengenai bagaimana cara penularan HIV. Apakah Ibu bersedia? Baik, saya bersedia, Sus. Baik, kira-kira Ibu bisa jam berapa Bu? Kalau jam 13 gimana, Sus? Boleh Bu, besok kita bertemu kembali ya di sini jam 13 untuk membahas mengenai bagaimana cara penularan HIV. Sekarang saya izin pamit dulu, jika Ibu butuh apa-apa silakan tekan bel yang ada di atas. Baik, Sus. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu, selamat sore. Selamat sore. Selesai.